Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, nama saya Roruhanis Faizah, NIM 230301975. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu dan pengetahuan. Jadi, apa itu hakikat ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima, dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa lain, scio dan scire, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Lalu, apa itu hipotesis? Hipotesis ialah dugaan pikiran atau dugaan sementara yang berdasarkan sejumlah data. Lalu, data-data yang cukup dari hasil penelitian atau dugaan pikiran atau hipotesis tadi, apabila sudah cukup, maka akan menjadi sebuah teori. Lalu, jika teori mencapai generalisasi yang umum, itu akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Selanjutnya, kita beralih mengenai hakikat pengetahuan. Di sini, hakikat pengetahuan terbagi menjadi beberapa menurut aliran yang berkembang. Di antaranya, idealisme, empirisme, positivisme, dan pragmatisme. Para penganut aliran idealisme berpandangan bahwa pengetahuan adalah proses-proses mental dan psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan tidak lain merupakan gambaran subjektif tentang suatu kenyataan. Menurut mereka, pengetahuan tidak memberikan gambaran sebenarnya tentang kenyataan yang berada di luar pikiran manusia. Selanjutnya, empirisme. Tentang asal-usul pengetahuan, para penganut aliran ini mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indera. Tentang hakikat pengetahuan, mereka mengatakan bahwa pengetahuan adalah pengalaman. Pengalaman merupakan ukuran terakhir dari kenyataan apa yang dialami. Positivisme. Kalau idealisme dapat dianggap sebagai kelanjutan dari rasionalisme, maka hal positivisme merupakan sesuatu perpanjangan dari empirisme. Para penganut aliran ini menolak kenyataan di luar pengalaman. Mereka juga mengatakan bahwa kepercayaan yang berdasarkan dogma harus digantikan pengetahuan yang berdasarkan fakta. Dan yang terakhir adalah praktisme. Menurut aliran ini, hakikat pengetahuan terletak dalam manfaat praktisnya adalah bagi kehidupan. Dan pembahasan yang terakhir kali ini adalah hubungan ilmu dan ilmu pengetahuan. Kedua hal tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Di dalam ilmu pengetahuan, ada yang disebut metode ilmiah, yang merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pengetahuan dapat disebut ilmu tercantum dalam apa yang dinamakan metode ilmiah. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah hal yang berbeda namun memiliki hubungan yang sangat erat. Suatu pengetahuan akan menjadi sebuah ilmu apabila telah diuji secara empiris dan disusun secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami hakikat ilmu dan pengetahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.